Israel shock dan ketakutan massal. Rudal Iran tembus pertahanan besi. Serangan rudal balasan dari Iran ke wilayah Israel baru-baru ini menjadi babak baru dalam eskalasi konflik Timur Tengah. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh warga Israel kini menjadi kenyataan pahit. Negara yang selama ini digadang-gadang memiliki pertahanan udara paling mutakhir di dunia, Iron Dome, Arrow, hingga David's Sling, akhirnya memperlihatkan celah yang fatal. Warga sipil di berbagai kota Israel menangis dan dilanda kepanikan massal. Mereka tidak percaya bahwa rudal-rudal Iran benar-benar bisa menembus sistem pertahanan berlapis yang selama ini disebut sebagai tak tertembus. Suara ledakan dan sirine meraung-raung telah merusak rasa aman yang selama ini mereka banggakan. Kenyamanan yang runtuh seketika. Israel, yang selama ini hidup dalam suasana relatif nyaman berkat teknologi pertahanannya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi tak tersentuh. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, bahkan Yerusalem, yang dulunya dianggap zona hijau, kini bergetar oleh gempuran rudal yang datang dari arah timur. Para analis militer internasional menyebut bahwa serangan terkoordinasi dari Iran bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga pesan bahwa dominasi udara dan teknologi tidak menjamin keamanan absolut. Sistem pertahanan Israel kewalahan, dan tidak semua rudal berhasil dicegat. Ketergantungan pada Amerika Serikat. Kondisi ini membuat elit politik dan militer Israel panik. Beberapa laporan menyebut bahwa Israel hanya mampu bertahan selama 5 hingga 10 hari ke depan jika perang skala besar benar-benar pecah. Tanpa bantuan Amerika Serikat, Israel bisa terpuruk dalam kekalahan strategis. Maka tak heran jika Israel kini mendorong dan bahkan merayu Amerika Serikat untuk ikut menyerang Iran secara langsung. Mereka sadar, kekuatan Iran bukan sekadar gertakan. Negara yang selama ini dijatuhi sanksi dan diisolasi justru menunjukkan kemampuan militernya secara nyata. Iran tidak gentar. Sementara itu, Iran menunjukkan sikap tegas. Mereka tidak tunduk pada tekanan atau ancaman militer dari Barat. Jika AS benar-benar ikut terlibat, maka Iran telah menyiapkan skenario lebih besar, termasuk kemungkinan menarik dukungan dari sekutu kuatnya seperti Rusia, China, dan bahkan Korea Utara. Situasi ini kian memperlihatkan bahwa kawasan Timur Tengah sedang duduk di atas bara. Ancaman Perang Dunia Ketiga bukan lagi isapan jempol jika konflik ini tidak segera diredam oleh diplomasi damai. Dunia tengah menyaksikan bahwa kekuatan militer bukan jaminan mutlak atas rasa aman. Dan hari ini, Israel telah merasakan sendiri rasa takut yang selama ini mereka abaikan. Amerika dan Israel mengincar Iran. Dunia di ujung krisis energi dan geopolitik. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan hanya ancaman perang regional, tetapi lonceng peringatan bagi seluruh dunia. Jika Amerika benar-benar memutuskan untuk turun tangan langsung bersama Israel menyerang Iran, maka dunia akan menghadapi gelombang ketidakstabilan baru, bukan hanya secara militer, tapi juga ekonomi, terutama dalam sektor energi global. Iran, pusat energi dunia yang tak bisa diabaikan. Iran bukan negara sembarangan. Sebagai salah satu penghasil minyak dan gas terbesar dunia, Iran menguasai jalur vital seperti Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui lebih dari 20% pasokan minyak dunia. Selain itu, kawasan Timur Tengah secara keseluruhan memasok lebih dari 60% kebutuhan energi global, dan Iran adalah pemain besar di dalamnya. Jika perang pecah, pasokan minyak dan gas dari kawasan ini sangat mungkin terganggu. Harga energi dunia akan melonjak tajam, inflasi global akan melejit, dan ekonomi negara-negara berkembang bisa kolaps. Dunia, yang baru saja berusaha bangkit dari krisis ekonomi pasca pandemi, bisa kembali terjerembab dalam resesi parah. Iran masih punya banyak kartu truf. Berbeda dari apa yang dipikirkan Barat, Iran bukan negara yang mudah ditaklukkan. Selain kekuatan militernya yang semakin terbukti, Iran juga memiliki pengaruh geopolitik luas melalui jaringan aliansi di Lebanon, Hizbullah, Yaman, Houthi, Suriah, dan Irak. Belum lagi hubungan strategis dengan kekuatan besar seperti China dan Rusia. Iran bisa memobilisasi kelompok proksi, melumpuhkan jalur perdagangan, hingga memicu krisis keamanan di berbagai titik strategis. Ini adalah kartu truf yang selama ini disimpan rapi oleh Teheran. Kemungkinan intervensi dari China dan Korea Utara. Jika serangan terhadap Iran terjadi secara frontal, bukan mustahil China dan Korea Utara akan menyatakan dukungan terbuka. China memiliki kepentingan langsung atas pasokan energi dari Iran. Korea Utara, yang punya hubungan senjata dan teknologi dengan Iran,
juga bisa terpicu untuk ikut campur. Gabungan kekuatan ini akan mengubah konflik menjadi peperangan blok besar-besaran, sebuah kondisi yang sangat menyerupai pemicu perang dunia. Dunia bisa menjadi medan tempur antara blok barat, Amerika, NATO, Israel, melawan blok timur, Iran, China, Rusia, Korut. Ini bukan lagi spekulasi fiksi, tapi ancaman nyata. Dunia diambang kehancuran ekonomi dan kemanusiaan. Dalam skenario terburuk, perang ini akan meluas ke berbagai belahan dunia. Kelangkaan energi, krisis pangan, gangguan logistik global, dan arus pengungsi yang tak terkendali. Negara-negara kecil dan berkembang akan menjadi korban paling awal. Stabilitas global akan runtuh seperti domino. Apa yang terlihat sebagai konflik regional, sebenarnya adalah bom waktu bagi umat manusia. Jalan damai seharusnya menjadi prioritas utama, bukan ego kekuasaan atau dominasi militer.